Oke. Pak Bagus ingat, kita pernah dihubungi oleh Youth Manual di Desember 2016. Ya, di Desember 2016 Youth Manual pernah menghubungi kami berdua gitu ya. Lalu saya itu ditugaskan untuk terbang ke Jakarta malam hari, pakai flight paling malam. Dan Pak Bagus menyusul keesokan harinya pakai flight paling pagi. Dan saya di pesawat itu masih ngerjakan proposal. Nah, lalu saya menemui Youth Manual pada saat itu masih di Pejaten, masih satu kantor dengan Female Daily, ya. Kami ngobrol 8 jam, saya masih ingat lebih dari 8 jam kami ngobrol di kantor itu. Lalu kami dibawa ke rumah salah seorang co-foundernya gitu ya. Saya jepret fotonya, tapi saya tidak mau men-sharekan fotonya karena itu sifatnya rahasia, foto rumah co-foundernya gitu ya. Nah, itu suatu memori yang luar biasa. Saya mau katakan pada kalian bahwa saya menyimpan memori di sana dan saya batin. Saya punya catatan kecil yang diajarkan oleh papanya Kak Ayu Gunawan. Kalau kamu punya mimpi, tuliskan mimpi itu di sebuah kertas dan doakan mimpi itu. Saya punya mimpi, saya bilang, suatu saat kelak, saya harus bekerja di sana. Dengan cara apapun. Dan ternyata, dengan cara yang luar biasa, saya bisa bergabung di sana. Gitu ya. Nah, tapi tidak dengan Youth Manualnya ternyata, dengan cara yang lebih luar biasa. Nah, Kak Vela, silakan berbagi sejarahnya, gitu ya. Nah, supaya kalian tahu apa sih rencanamu ini, gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Lina. Mungkin saya izin share screen kali ya, biar lebih jelas. Ya, spotlight-nya boleh dimatikan bagi yang tidak. Ini supaya wajahnya Kak Mbak Wela ini nggak di tengah-tengah dan cemas gitu loh Mbak Wela ini. Aku nggak cemas, C, cuma nahan sesuatu. Ini. Nah, oke. Udah kelihatan ya? Ya. Oke, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, saya Vela. Saya yang handle produk di Rencanamu dan Talentix juga, bekerja bareng Mbak Lina dan kawan-kawan. Mungkin untuk awal saya mau share sedikit ya tentang Youth Manual yang tadi dibahas, Rencanamu, dan juga nanti ada Talentix itu apa gitu. Pertama mungkin dari Rencanamu dulu nih. Rencanamu itu sebenarnya kita platform untuk personalized career planning and development platform. Jadi untuk menghubungkan siswa-siswa, students gitu ke opportunity. Jadi kita emang terbuka opportunity-nya tuh bisa apa saja. Nah, dulunya emang kita namanya Youth Manual, tapi di tahun 2019 ya kita rebranding dan berubah nama menjadi Rencanamu gitu. Nah, mungkin saya akan share sekilas tentang Rencanamu itu apa. Nah ini. Jadi Rencanamu tuh tujuannya tuh ingin menghubungkan students ke opportunity. Nah, caranya gimana? Kita punya framework yang ini jadi pegangan kita nih selama ngembangin ini. Jadi mimpi kita itu awalnya bermula dari kita nggak kepingin adanya siswa-siswa yang mau kuliah terus salah jurusan, karena banyak banget dari yang salah jurusan itu kemudian nanti bekerjanya gimana? Nanti nggak cocok lah, atau mau pindah ke karir yang lain yang beda dengan background-nya, dan itu menimbulkan banyak kesulitan tuh, bisa nanti sulit cari kerja, atau setelah masuk kerja dia susah berkembang dan sebagainya. Jadi kenapa enggak nih Rencanamu ingin untuk mulai dari awal kita bantu yuk supaya nggak salah jurusan itu gimana caranya. Jadi framework kita tuh ada pertama self discovery. Kita pengen siswa-siswa tuh kenal dulu tentang dirinya seperti apa, kepribadiannya apa, minatnya, gaya belajarnya, dan seterusnya. Nah, di self-discovery ini, yang kita banyak menggunakan assessment. Disinilah peran tim assessment kita untuk mengembangkan nih tes kepribadian seperti apa sih yang cocok untuk anak SMA gitu ya, atau mahasiswa. Nah, kemudian dari hasilnya self-discovery, kita lanjut ke self-exploration. Di sana kita tuh ingin
mereka tuh bisa eksplorasi tentang jurusan, perguruan tinggi, profesi itu seperti apa. Jadi kalau banyak banget sih anak SMA tuh yang cerita dia pingin masuk ke jurusan ini, tapi sebenarnya belum tahu jurusan itu tuh ngapain. Nah, kita tuh menyediakan itu. Dan nggak cuman menyediakan infonya aja, dari assessment ini kita sambungkan ke jurusan-jurusan dan profesi. Jadi setelah mengerjakan assessment dengan lengkap, kita bisa melihat kecocokannya. Jadi misalnya ingin masuk ke jurusan ilmu komunikasi, nanti di rencanamu sistemnya bisa menunjukkan seberapa besar kecocokannya. Tapi balik lagi ini hanya sebagai gambaran umum. Kita tidak pernah memberikan judgement bahwa kamu cocoknya di sini gitu, enggak. Ini hanya jadi gambaran umum. Kita pengen supaya lebih melek aja, bisa explore ke banyak jurusan. Makanya kita sebutnya self exploration. Kita nggak pernah ngejudge jurusan yang cocok adalah 1, 2, 3 tuh nggak pernah. Nah, di sini pun algoritmanya kita dapatkan dari assessment tadi. Habis itu kita masuk ke perencanaan, mau daftar kemana dan segala macam sampai mereka bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, framework yang sama kita pakai juga nih. Ternyata sejak tahun 2016 kan yang pakai anak SMA ya yang mau kuliah. Ternyata satu hari kita pernah dapat message dari seorang pengguna kita. Dia bilang, terima kasih ya untuk Youth Manual dulu, Youth Manual namanya kan. Sekarang saya udah S2 nih, saya udah pakai ini dari waktu SMA. Dan sekarang anak ini tuh sedang mencari kerja gitu. Nah, dari situ kita sadar, wah ternyata pengguna kita berkembang ya dari yang tadinya mau salah jurusan nggak jadi nih karena kita bantuin. Ternyata pengguna kita mayoritas sudah jadi orang-orang yang mau bekerja. Kita jadi berpikir lagi, wah kayaknya kita pengen bertumbuh juga dengan pengguna kita dan maju untuk membantu mereka persiapan untuk berkarir itu seperti apa. Dan dengan framework yang sama pun kita coba diawali dari self discovery, kemudian eksplorasi. Nah, tapi create a plan dan make it happen-nya memang agak berbeda karena kita lebih spesifik ke panduan persiapan bekerja itu seperti apa, apply kerja seperti apa, gimana caranya, tips-tipsnya kita sediakan materinya. Lalu kemudian kita akan opportunity-nya kita sodorkan ke mereka, ini loh ada pekerjaan atau tempat magang yang cocok, seperti apa. Nah, cita-cita kita adalah ingin menghubungkan nih, semoga pekerjaan yang kita rekomendasikan itu benar-benar cocok, sesuai dengan passion-nya, sesuai dengan apa yang mereka mau, menjadi aspirasinya. Jadi, gabungan keduanya, aspirasinya apa, pengennya kerja sebagai apa nih, berkarir sebagai apa. Tapi juga kita lihat dari assessment-nya, supaya nggak cuman dari keinginannya aja, tapi dilihat dari ketika diukur, bener nggak nih dia sesuai, cocok dengan role yang dia mau, dan jika belum sesuai, apa yang harus dilakukan gitu, apa yang harus diimprove. Cita-cita kita tuh dulu ada sebutannya skill passport, itu menjadi cita-cita dari rencanamu. Kita pengen banget nih suatu hari kalau ada anak SMA bilang saya pengen jadi misalnya pengacara gitu ya, saya jadi pengacara, kita bisa bantu ini loh informasinya, pengacara tuh bekerjanya seperti apa, terus kompetensi apa sih atau skill apa yang harus dimiliki, nggak harus tentang assessment juga, mungkin bisa knowledge apa yang perlu mereka miliki supaya nanti bisa menjadi seorang pengacara yang sukses, yang oke gitu, dan kita pengen mempersiapkan plan-nya itu misi kita di rencanamu. Nah, tapi ternyata kita punya sebuah permasalahan ketika itu. Kita sendiri pun masih mencoba melakukan riset tentang yang bagus tuh seperti apa sih, profesi pengacara misalnya, atau sales atau marketing gitu ya, yang bagus tuh orangnya seperti apa. Nah, kita melakukan research itu dan dari situlah kita mulai masuk, kita develop sebuah brand baru ya, produk baru yang kita namakan Talentix. Jadi dari Talentix itu kita bercita-cita untuk sebanyak-banyaknya assessment kita digunakan dan kita sebanyak-banyaknya mengukur orang di banyak role sehingga nanti lama-lama kita bisa menyimpulkan ternyata pengacara yang bagus saat ini itu punya kompetensinya seperti ini. Nah, itu pengen kita lihat dari buktinya langsung di industri seperti apa gitu ya. Dengan makin banyak digunakan, kita bisa punya data itu yang harapannya bisa kita tarik mundur ke anak-anak sekolah atau mahasiswa supaya tahu ternyata mereka apa sih yang harus dipersiapkan gitu. Jadi ketika nanti udah saatnya bekerja atau mulai magang, mereka sudah lebih siap daripada kalau mereka tuh belum tahu atau nyemplung dulu nih baru tahu oh ternyata butuh ini gitu. Harapan kita tuh ke situ. Nah, mungkin
Selanjutnya saya kenalin tentang Talentix. Talentix itu rekrutmen dan online assessment platform. Mungkin terlihat bagi yang nggak sadar, mungkin terlihat kok dari rencanamu kita kok jadi punya Talentix ya, beda banget, walaupun sama-sama ada assessment-nya. Nah, tapi balik lagi seperti yang tadi saya ceritain, karena kita pengen ngumpulin data sebanyak-banyaknya, sehingga kita bisa nantinya menarik mundur nih ke rencanamu. Jadi di sini memang beratnya di assessment-nya ya, secara singkat. Oh, ini. Nah, Talentix itu adalah digital solution, integrated juga. Jadi assessment kita nanti bisa digunakan secara digital dan semua terintegrasi juga mulai dari proses rekrutmennya gitu. Nah, mungkin ini nggak perlu terlalu detail, kurang lebih ini perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan Talentix. Nah, cukup banyak dan dari industri yang berbeda. Jadi ini yang cukup kita senang juga ya, sehingga kita berharapnya bisa ngumpulin dari industri berbeda. Siapa tahu di industri ini apa sih skill yang lagi dibutuhkan gitu, kompetensi yang diperlukan apa gitu. Terus yang kita sediakan di assessment itu cukup banyak. Ada psychometric online assessment, ada virtual assessment center, English assessment, dan kita juga bisa custom. Mungkin nanti bisa dijelasin juga waktu ngomongin tentang sistem. Ini prosesnya di Talentix. Dan nah ini mungkin lebih detail tentang Talentix psychometric tools ya. Jadi kalau kita sering bicara ke perusahaan-perusahaan, di tools apa sih yang diperlukan? Nah, yang diperlukan adalah untuk mengukur 4 ini. Kita sering share-nya begitu. Pertama, untuk mengukur potensinya seperti apa, kita ada alat ukurnya namanya General Competency Assessment. Kemudian untuk mengukur intelligence, untuk mengukur personality, dan drive and motivation. Jadi dari keempat ini, kita harapkan sudah bisa meng-capture secara utuh seseorang ini tuh seperti apa gitu. Jadi tools-nya yang bisa kita kembangkan adalah ini. Nah, di Talentix juga dia fleksibel, kita semuanya tuh based on local context. Jadi kenapa sih kita bikin sendiri assessment, padahal mungkin perusahaan di luar sana juga ada ya mengadaptasi dari luar segala macam, atau menggunakan dari yang luar aja kan ada tuh yang versi udah di Indonesia kan misalnya. Nah, kita tuh pingin banget untuk semuanya konteksnya lokal. Jadi budayanya sesuai di Indonesia supaya relate juga, jadi hasilnya lebih sesuai juga gitu. Terus kita juga ya secara teknologi nanti ada tuh namanya anti-cheat teknologi yang mungkin akan dijelaskan setelahnya gitu ya. Dan oke, ini mungkin gambarannya singkat aja di dashboard kita seperti ini, dan bentuk tesnya nanti seperti ini. Nanti juga akan diceritain oleh rekan saya tentang seperti apa sih teknologi di balik assessment ini gitu. Ini reportnya kurang lebih bentuknya seperti ini, by sistem juga. Nah, mungkin seperti itu sekilas tentang rencanamu dan Talentix. Ya, semoga teman-teman mendapat gambaran juga seperti apa sih perusahaan rencanamu, Talentix, dan assessment itu berperan sebagai apa. Gitu sih. Silahkan kembali ke Mbak Lina. Oke. Ya, teman-teman, tentunya ini bukan ajang untuk mempromosikan Talentix rencanamu atau menjual assessment mereka, bukan. Tetapi lebih pada sharing bagaimana tim ini meng-create gitu ya. Nah, kalau Vela itu bergerak di bagaimana sih mendesain produknya gitu ya. Sehingga Vela itu banyak melakukan riset gitu ya. Dia akan mencari tahu apa sih yang dibutuhkan oleh pasar gitu ya. Dia akan mencari tahu sekolah A itu butuhnya gimana gitu ya. Perusahaan X itu kira-kira perbankan gitu ya, perusahaan perbankan itu butuhnya bagaimana. Kalau perusahaan retail itu bagaimana gitu ya. Lalu kalau yang misalnya industri yang bergerak di bidang apa misalnya yang lain gitu ya, ekspor import itu seperti apa. Nah, dia akan melakukan riset. Lalu ketika Vela melakukan riset, dia ketemu suatu kesimpulan, dia akan melakukan request. Request itu akan ditujukan kepada tim assessment. Guys, aku punya nih kebutuhan. Tolong dong request bikinin gua alat ukur. Gitu kan? Bikinin gua alat ukur, let's say katakanlah service orientation. Gitu ya. Nah, dari sekian banyak
perusahaan yang sudah menggunakan Talentix, sebenarnya kita tahu bahwa ada variabel-variabel yang digemari. Atau istilah saya, variabel-variabel itu adalah variabel-variabel yang pasti diukur, dibutuhkan oleh semua perusahaan. Sebutlah communication. Sebutlah problem solving. Itu semua perusahaan, semua lembaga, semua foundation, semua apapun itu gitu ya, itu pasti membutuhkan itu. Stress management, gitu ya, collaboration, itu membutuhkan variabel-variabel itu. Tetapi ada variabel yang tidak diminati. Nah, atau saya sebut variabel yang tidak laku gitu ya. Let's say katakan digital belief misalnya. Punya Talentix? Punya. Talentix punya digital belief. Talentix punya empati. Punya. Tetapi tidak semua perusahaan, tidak semua lembaga menginginkan pengukuran empati bagi calon karyawannya. Gitu ya. Nah, ada juga yang request begitu ya. Nah, ketika Vela melakukan searching, melakukan riset seperti itu, dia akan merequestkan kepada tim assessment. Nah, dia biasanya akan bilang tuh ke Devin gitu ya, Vina gitu ya. Ya kalau Kak Devin tuh panggilannya Vina gitu ya, karena di sini ada Vini gitu ya, ada Vini, ada Vina. Kalau dipanggil Vin itu semuanya knowledge, jadi nggak bagus jadinya ya. Jadi panggilannya Vina, Vini, Yona gitu ya. Vina gitu ya, dia akan dipanggil untuk create assessment-nya. Nah, boleh di spotlight dong kakak ganteng yang selama ini membantu assessment pengukuran psikologis juga. Nah, yang sering muncul di knowledge ini ya. Jadi Kak Devin ini personal asisten saya juga nih. Dia sudah tergabung di lebih dari 50 WA group bersama saya gitu ya. Nah, ketika kamu di-request oleh Vela gitu ya, oleh siapapun orang untuk meng-create assessment, Dev gitu ya, Devin Yoga Vini, sebenarnya setelah kamu lulus kuliah dari Ubaya, ini anak Ubaya semua teman-teman, ini anak Ubaya semua, psikologi 2016 semua, lulusan tahun 2020 semua, gitu ya. Devin, Yoga, Vini, semuanya anak Ubaya ya. Nah, kenalan. Ini yang belum pernah muncul di IG-nya pengukuran cuma Vini ini ya. Kalau Devin, Yoga sudah sering ya. Nah, kalau Devin sampai bosan sudah ya. Nah, ketika kamu di-request oleh leadmu ya, oleh leadmu untuk membuat alat ukur gitu kan. Kira-kira yang pertama kali kamu lakukan step by step-nya gitu ya. Itu apa sih? Step by step yang harus dilakukan untuk meng-create assessment. Guys, aku nggak mau jawaban teoritis. Jangan menjawab sesuai buku. Tapi beneran ketika lu praktek ya, ketika lu praktek di lapangan, itu apa sih yang lu lakuin gitu? Jawaban buku. Karena teman-teman mahasiswa sudah bosan dengan jawaban buku. Silakan Pak Yoga. Saya ya jadi ketika ada request gitu dari tim produk gitu ya, itu biasanya kita rapat dulu sih, kayak tim assessment itu rapat, kayak Div, saya, Vini sama Devin itu biasanya rapat dulu apa yang mau dicari sama alat ukur itu. Misalnya kayak requestnya, misalnya ambil contoh personality lah, kita paling sering dengar kan. Terlalu berat. Communication, wes. Communication. Oh ya, saya communication. Nah, saya request nih,
ada communication, kita minta nih alat ukurnya ya. Kita biasanya rapat dulu. Komunikasi ini nanti digunakan untuk siapa? Pertama, targetnya siapa? Misalnya untuk karyawan kah, atau untuk mahasiswa yang mau kerja kah, atau dari anak SMP SMA yang mau kuliah. Nah, itu kan setiap jenjang karir itu kan mempunyai cara komunikasi yang berbeda-beda kayak gitu teman-teman. Jadi sebelumnya kita rapat dulu, kita samain persepsi alat ukur ini, variabel ini digunakan untuk siapa nanti yang akan memakai kayak gitu. Setelah itu baru kita masuk ke dalam tahap pembuatan manual book dulu kayak gitu. Jadi kita nggak langsung buat butirnya, langsung kita susun itu enggak. Jadi kita ada step namanya biasanya draft manual book kayak gitu. Setelah manual book baru nanti kita baru create butirnya kayak gitu. Nanti Saudara Devin, teman saya tercinta, bisa menjelaskan step-step manual book-nya gimana. Ya, jadi mungkin teman-teman tuh perlu tahu ya, kalau manual book itu kenapa dilempar ke Devin gitu ya. Karena mungkin dari mereka bertiga gitu ya, Vini ini yang paling baru join teman-teman semua gitu ya. Karena Vini ini baru 4 bulan join di rencanamu gitu ya. Sedangkan Yoga Devin ini sudah lebih lama. Ya, oke. Devin, gimana tuh bikin manual book? Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu diminta, oke Vin, bikinin gua alat ukur communication. Oke, jadi manual book mungkin perlu dijelasin dulu. Apa itu manual book gitu ya? Jadi manual book itu lebih ke arah buku yang isinya itu ada teorinya, jadi dijelaskan teorinya, definisinya, lalu di situ juga ada blueprint, ada tujuan. Jadi intinya apapun yang terkait dengan alat ukur yang mau dibuat itu kita masukkan semua ke manual book. Nah, nanti manual book ini bakal diolah juga supaya nanti bisa dibaca sama ada klien gitu. Jadi ketika misalnya ada klien mau pakai alat ukur nih communication, jadi kita nggak, wah apa ya definisinya ya, lupa gitu. Ada manual book-nya yang kita bisa kasih, ini loh Pak, ini ada manual book-nya communication, ada penjelasannya apa, dimensinya berapa, ngukur apa, definisinya apa gitu. Nah, jadi untuk membuat itu biasanya kalau di tim kita itu pertama selalu cari sebanyak-banyaknya teori dulu dari sebanyak-banyaknya tokoh gitu ya. Jadi misal communication menurut Yoga, communication menurut Wella, communication menurut Vini. Jadi kita punya kayak satu biasanya di Google Docs gitu, dikopas-kopas dulu, lalu diartiin semua, lalu habis diartiin kita biasanya cari definisi, membuat suatu definisi yang baru melalui irisan dari definisi-definisi yang sudah terkumpul gitu. Jadi kita tidak mengadaptasi ya teman-teman, bukan mengadaptasi alat ukurnya orang, tapi kita benar-benar develop dari nol. Jadi kita berusaha untuk membuat sebuah alat ukur yang baru dari definisi yang juga benar-benar baru gitu. Sebentar. What do you mean dengan definisi baru? Apa yang kamu maksud dengan definisi baru? Memang adakah definisi baru itu? Mungkin barunya itu bukan baru barunya itu lebih ke arah irisan atau gabungan dari definisi-definisi yang lain. Jadi kan kalau misalnya misal di definisinya Yoga ngomongin tentang komunikasi bahasa tubuh gitu. Tapi di teorinya Vini nggak ngomongin tentang komunikasi bahasa tubuh, tapi cuma komunikasi secara verbal. Nah, nanti mungkin gitu dari berbagai pertimbangan dan diskusi, alat ukur yang dibuat nanti bisa include bahasa tubuh dan juga secara verbal yang tidak dimiliki di Yoga gitu ya, yang bahasa tubuhnya, yang tidak dimiliki di Vini juga. Jadi baru gitu ya. Okay. Gitu ya mungkin ya. Teman-teman, mungkin kenapa ini terpatah-patah gitu ya. Karena memang kami tidak janjian gitu ya. Tadi pingin personality saya nggak mau gitu ya. Karena ya saya senang aja nembak begitu ya. Karena memang saya ingin kita ngobrol santai. Teman-teman di mahasiswa di sini yang mau bertanya silakan raise hand. Kalau saya kelihatan saya akan langsung aja santai gitu ya. Kita ngobrol santai. Kenapa definisi yang dikatakan baru di sini?
lebih ke arah kita itu mencari sesuatu yang mencakup apa yang mau diukur oleh Vela. Gitu ya. Di dalam bahasa sederhananya gitu. Karena Vela itu kan head of product gitu ya. Apa yang mau diukur oleh Talentix? Cakupannya itu apa? Kenapa di sini Talentix? Karena Talentix sudah melakukan riset. Gitu ya. Apakah Talentix di sini terbaik, terbenar? Belum tentu. Belum tentu. Dan apakah risetnya Talentix 2020 itu yang terbenar, terbaik? Kok saya rasa juga tidak. Buktinya 2021 kita mau rework gitu kan. Gitu kan? Buktinya now kita mau perbaikan gitu kan. Buktinya kan berarti itu terus ada perbaikan gitu kan. Karena kita melakukan riset terus. Tapi artinya apa? Pada saat itu definisi itu adalah mencakup hasil riset yang dimaui oleh tim produk pada saat itu. Dan definisi itu diturunkan menjadi satu kata, Kak Devin, yaitu depannya I, belakangnya R. Belakangnya R. Definisi-definisi itu harus mencakup I. Ayo Devi. Kenapa kok jadi tebak-tebakan gini? Indikator. Indikator. Nah, Iya. Tadi udah dibisikin sama Vini ya. Gimana, Vin? Gitu ya. Ya, jadi definisi itu harus bisa terbreakdown menjadi indikator. Nah, indikator perilaku itu harus bisa menjawab hasil risetnya si Vela. Itu loh teman-teman. Jadi definisi baru yang dimaksud oleh Devin itu. Misalnya tuh indikator perilakunya Vela ngawur, tidak sesuai dengan teori. Devin akan bilang, gak cocok Kak. Nggak ada teori yang menjawab itu. Sometimes kan pernah ya kita debat sama Vela begitu ya. Nggak ada Kak. Kita udah baca teori itu. Nggak ada teori yang ngomong seperti itu. Tapi Vela maksa. Pokoknya aku mau indikator itu, Vin. Loh ya nggak bisa Kak. Nggak ada. Gitu ya. Nah itulah fungsinya tim assessment duduk bareng dengan tim riset. Itu ya. Silakan dilanjutkan, Vin. Devin atau Yoga atau Vin ini yang melanjutkan nih. Berarti manual book sudah ya, beres ya. Oke. Loh, setelah definisi gimana, Vin? Masa manual book cuma definisi? Nah, jadi definisinya itu ya makanya kenapa kalau apa ya? Di satu sisi struggle-nya kita tuh kalau misalnya satu alat ukur ada 25 dimensi gitu. Waduh, berarti ada 26. Anggaplah berarti biasanya lead saya minta satu definisi itu minimal dari 3 tokoh. Berarti 26 kali 3. Berapa? 72 definisi. Ayo, bayangin. Kok pusing piye, Bu? 72 definisi. Jadi 3 definisi harus diiriskan, 3 definisi ya. Itu biasanya prosesnya yang lama itu di bagian membahas definisinya, mau merumuskan definisi yang dari irisan-irisan ini supaya sesuai sama tadi yang produk itu. Lalu setelah itu baru akhirnya disusun manual booknya sesuai dengan definisinya kayak gitu. Lalu biasanya kita juga kasih itu. Selain definisi, kita juga pikirkan penjelasan atau deskripsi dari apa ya, tinggi rendahnya aspek itu. Gimana ya, Yok? Bantu aku Yok, jelasin Yok. Jadi kita itu kayak memberi apa gambaran gitu ketika kita ambil contoh tadi variabelnya komunikasi misalnya. Jadi kita memberikan tinggi rendahnya, misalnya orang yang tinggi sama komunikasi itu memiliki perilaku yang seperti apa. Terus orang yang rendah di komunikasi, variabel komunikasi itu perilakunya seperti apa. Nah, jadi kita di dalam manual book itu selain kita memberikan definisi-definisi, kita juga memberikan gambaran-gambaran dari setiap variabel-variabel atau dimensi-dimensi yang kita tuliskan. Gitu. Jadi misalnya saya rendah di komunikasi, berarti perilaku saya itu seperti ini. Devin tinggi di komunikasi, berarti perilakunya Devin seperti ini. Nantinya kayak seperti itu. Tapi ingat teman-teman,
dari cerita saya dan Devin, jangan dianggap bahwa membuat manual book itu semulus itu jalannya. Kayak kita habis dapat definisi-definisi terus copy, kita rundingan terus jadi. Enggak. Kadang saya sama Devin berantem, berdebat kayak gitu. Teori siapa yang paling bisa digunakan? Katanya teori saya nih paling up to date nih tahunnya 2016 misalnya. Teorinya Devin tahun 2000 gitu loh. Jadi pakai teoriku aja yang 2016 lebih up to date. Tapi Devin bilang yang 2000 ini teori asalnya, teori awalnya terbentuknya untuk 2016 ya. Jadi berdebat ya gitu lah. Jadi kalian jangan berpikir membuat manual book itu gampang hanya karena kopas-kopas terus kita menyimpulkan definisi, enggak teman-teman. Jadi kita walaupun satu tim itu kadang tetap ada perdebatan untuk menarik kesimpulan dari sebuah definisi itu. Jadi nggak asal-asalan kita dapat langsung kita simpulin. Ya, karena memang dasar dari assessment itu adalah penentuan definisi. Kita perlu tahu dan kita selalu ingat bahwa dasar dari tahap pertama itu menentukan definisi. Teman-teman perlu ingat juga, gitu ya, teman-teman mahasiswa perlu ingat bahwa tahap pertama merancang assessment adalah menentukan definisi. Ya, dan itu struggling banget lah. Itu struggling banget untuk menentukan definisi. Ya. Kak Vini, silakan kalau ada tambahan tuh. Kalau dari saya sih kan baru masuknya di tengah, jadi pengalamannya belum sebanyak Kak Yoga dan Kak Devin. Jadi mungkin baru sempet cuman di tahap selanjutnya itu yang lebih banyak tuh dibuat butirnya. Mau dilanjut? Ya. Untuk buat butir? Enggak. Belum ya. Oke, membuat teman-teman di sini ada pertanyaan terkait membuat manual book dulu, teman-teman. Silakan. Baca jurnal pasti. Nah, itu buat yang mikir baca jurnal tidak dipakai di dunia kerja. Wah, Anda kira? Kami baca jurnal walaupun sudah kerja setahun. Iya, baca jurnal. Kita mencari jurnal sampai kayak gimana? Baca jurnal bahasa Inggris. Kok cari definisinya. Iya, baca jurnal itu memang sesuatu yang harus ya, teman-teman ya. Jadi ya sabar-sabar aja. Ya. Oke, ada pertanyaan terkait membuat manual book? Jadi teman-teman kalau dirasa tugas PTP, PSP kok begini ya karena memang kenyataannya membuat assessment begitu gitu ya. Dan mata kuliah ini berusaha menyajikan learning by doing beneran. Kalau teman-teman nanti terjun di perusahaan, di sekolah meminta teman-teman meng-create assessment ya seperti itu gitu ya. Oke. Step setelah membuat manual book apa selanjutnya? Jadi setelah manual book dari tim assessment kelar nih, itu biasanya nggak langsung bikin butirnya. Jadi kita meminta persetujuan dari tim produk tadi. Kita kembalikan lagi gimana ini manual book yang udah kita create nih. Kita udah bikin kayak gini, definisinya ini, dimensinya ini, indikatornya ini. Apakah sudah sesuai dengan keinginan yang diminta kayak gitu apa belum, seperti itu sih. Jadi kita lempar dulu meminta feedback ke tim produk kayak gitu. Nanti dari tim produk akan ibaratnya apa ya, memberikan feedback lah apakah itu sudah oke, apakah masih ada kurang. Nah setelah itu jadi istilahnya kayak kita kayak bimbingan skripsi lah teman-teman, atau bimbingan tugas gitu. Jadi kita ngerjain, kita kasih ke dosen pembimbing, nanti dosen pembimbing kasih feedback kayak gitulah. Jadi kita bikin manual book nggak langsung jadi bikin butir nggak. Jadi kita kasih dulu ke tim produk ngecek apakah ada yang kurang atau sudah sesuai. Setelah itu baru kita biasanya langsung masuk ke pembuat butir kayak gitu. Nanti mungkin Kak Vini bisa menjelaskan step-step pembuat butirnya seperti apa. Oke, mau dilanjut langsung ini? Ya. Kalau untuk buat butirnya itu biasanya kan kita udah dapat dari definisi, terus ada indikatornya. Dari sana itu kita mencoba untuk membuat butir-butir yang sekiranya bisa mendeskripsikan apa yang dituliskan pada definisi dan indikator itu. Kayak misalnya apa ya? Coba contohnya Kak Devin, contohnya satu. Communication. Communication itu apa gitu definisinya misalnya. Bla 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 bla. Nah, dari sana itu kita akan tarik kayak apa ya kira-kira butir yang bisa mengukur
kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh orang lain, kayak gitu sih. Terus dari sana itu kan nggak cuma satu ya, misalnya communication itu aspeknya ada 3. Dari sana kita buatin juga aspek 1, misalnya diminta untuk berapa butir, aspek 2 berapa butir, aspek 3 berapa butir, dan itu kita buatnya juga nggak gampang-gampangan sih. Pasti setiap orang kan punya sudut pandang masing-masing. Misalnya di aspek A semestinya diukur dengan butir yang demikian, tapi Kak Yoga nangkapnya beda, Kak Devin nangkapnya beda. Nah, itu yang biasanya yang bikin prosesnya itu makin rumit dan makin membutuhkan waktu yang cukup lama. Bukan emosi yang stabil ya. Iya. Aku punya pertanyaan. Kalau teman-teman PTP, PSP, itu selama ini hanya belajar membuat butir yang sifatnya skala. Artinya pernyataan, lalu hanya diminta memberikan respon sangat tidak setuju sampai sangat setuju gitu ya, atau sangat tidak sesuai sampai sangat sesuai. Sedangkan kalau saya terlibat di asesmennya rencanamu Talentix, saya lihat beragam ya, cukup beragam lah ya, di mana ada SJT, situational judgment test gitu ya, lalu ada dikotomi gitu kan, lalu ada true false gitu ya, saya nggak tahu tuh ada apa aja tuh. Nah, yang saya menarik gitu ya, yang paling sulit bikin soalnya gimana? Boleh dibocorin nggak sih? Boleh kasih tunjuk nggak? Atau Fajin bisa kasih sudah saya tunjuk siapkan PPT. Oh, sudah disiapkan PPT. Iya, tapi cuma contoh soalnya doang sih, yang selain Likert. Ya, boleh. Boleh Kak Vel? Kak Vel, boleh Kak Vel? Bentar. Share screen ya. Mantap Kak David. Jadi, gimana terus ini? Ini salah satunya ini ada contoh soal yang saya Likert ya. Ini ada yang paling tidak mungkin dilakukan gitu. Jadi nanti kita akan di soalnya itu nanti akan dikasih sebuah kasus gitu. Lalu akan ada pilihan, butir-butirnya ini adalah pilihan perilakunya gitu ya. Lalu teman-teman nanti bisa memilih gitu, dicentang mana yang paling mungkin dilakukan oleh teman-teman dan paling tidak mungkin dilakukan oleh teman-teman gitu. Nah, itu sama seperti soalnya itu hampir sama seperti SJT, situational judgment test itu sama. Jadi ada kasus lalu nanti ada pilihan jawaban ABC gini, anggaplah 1 2 3, nanti teman-teman memilih salah satu. Nah, bedanya kalau yang tadi ini 4 ini langsung disediakan semua, teman-teman milih mana yang paling mungkin dan mana yang paling tidak mungkin. Kalau yang situational judgment test atau SJT itu dari antara 3, teman-teman cuma milih salah satu doang. Lalu ada juga semantik ini seperti kita tuh membuat kayak Likert sama, tapi ada unfave, ada fave. Jadi kita kayak langsung buat 2 butir gitu. Yang unfave dan yang fave, nanti teman-teman bisa milih. Jadi antara pol A sama pol B, mana yang paling menggambarkan. Intinya kayak gitu sih. Itu sih, cuman gitu doang. Anda ketika kuliah, hanya diajari membuat skala gitu ya, scale yang sifatnya hanya Likert gitu ya. Lalu Anda ketika kerja, Anda dituntut untuk lebih dari itu gitu kan. Anda searching sendiri atau gimana itu? Gimana yuk? Biasanya kita ketika diminta gitu kan sama lead kita, head kita gitu, biasanya kita nggak mau nih yang bentuknya cuma pilihan jawabannya salah doang nih, bosen gitu kan. Terus kita kan mikir kira-kira apa gitu ya yang sekiranya menarik gitu. Terus kita searching lah, selain skala ada apa aja ya, kayak SJT, terus ada most likely kayak yang tadi itu yang paling penting dilakukan, mana yang tidak penting dilakukan, terus ada semantik gitu kan. Ketika beragam kayak gitu, kita pastinya belajar terlebih dahulu sih. Kita membaca banyak referensi tentang SJT itu seperti apa, tentang semantik itu seperti apa. Jadi kita nggak langsung membuat butir, tapi kita belajar dulu. Kita ada
waktu untuk membaca jurnal, ya kembali lagi jurnal, ya kita mencari jurnal-jurnal tentang semantik, tentang SJT itu sebanyak mungkin. Jadi setiap orang tuh membaca, apalagi kalau jurnalnya bahasa Inggris gitu ya, pasti spesialisnya Kak Devin ya gitu kan. Kalau bahasa Indonesia baru saya bisa baca gitu kan. Kita baca jurnal-jurnal tentang semantik, setelah itu kita diskusi, kita kembali diskusi sama tim produk. Kembali lagi kita selalu diskusi kayak gitu. Oh ini semantik itu seperti ini, SJT itu seperti ini, kita jelaskan step-step membuatnya, butirnya kayak gimana, contoh soalnya seperti apa. Jadi kita ibaratnya apa ya, memberikan dulu pengertian kepada tim produk bahwa ada alat ukur yang menggunakan SJT nih kayak gini, apakah mau pakai apa enggak gitu sih. Jadi kita learning by doing gitu sih guys. Tapi dari sekian banyak ragam jenis tes gitu ya, sebenarnya kan kita tahu bahwa let's say katakan gitu ya, kejujuran, tes kejujuran, kita nggak mungkin pakai Likert. Ya mungkin aja gitu ya. Cuman hasilnya mungkin tidak akan akurat. Karena itu pengakuan diri sendiri gitu ya. That's why ketika kalian saya di request oleh Vela, ketika Vela minta kalian bikin alat ukur kejujuran, saya nggak mau kalian membikinnya dengan skala Likert. Saya minta kalian bikin dengan alat ukur variasi yang lain gitu kan. Nah, teman-teman mahasiswa di sini juga mungkin perlu tahu gitu kan, kapan sih mereka itu pakai Likert, kapan mereka pakai semantik, boleh nggak sih dicampur dalam satu skala gitu ya, dalam satu tes, let's say katakan communication gitu kan, ada SJT, ada semantik, ada most likely, jadi ada satu tes gitu ya, tapi ada banyak ragam, boleh nggak? Atau sebenarnya satu tes yo satu aja, ngapain banyak ragam? Satu tes ini satu aspek yang dites. Ya, satu aspek, satu variabel. Kalau satu variabel sih, nah ini setahu saya ya, seharusnya memang satu tipe. Tapi kalau misalnya satu alat ukur, misalnya satu alat ukur ada 9 aspek gitu ya. Lalu yang 3 diukur pakai SJT, 3 diukur pakai semantik, 3 diukur pakai Likert gitu. Karena apa tadi yang sudah dibilang, SJT, semantik, Likert paling mungkin tidak mungkin sebenarnya itu tuh bukan cuman ya udahlah kita bosen gitu, enggak ya, tapi itu menyesuaikan sama definisinya. Misal ketika kita mengukur integritas, kalau cuman pakai Likert orang bisa gampang bohong. Jadi kita harus kasih sebuah kasus yang dengan pilihan jawaban yang enggak ngetoi bahasa Jawanya, enggak apa ya? Terlihat bedanya antar ya. Betul. Yang supaya orang-orang itu bisa dia itu bisa keluar sifat aslinya dalam kondisi seperti itu tuh apa yang dia itu lakukan gitu. Jadi tergantung dari definisi variabelnya, dari apa tujuan yang mau dicapai apa di awal pembuatan alat ukur, untuk siapa orangnya, kayak gitu sih. Oke. Ada pertanyaan. Ketika kalian membuat definisi gitu ya. Definisi itu secara general atau secara spesifik? General. Sebenarnya itu kembali ke request sih, Kevin. Kembali kepada request. Kalau tim produknya ada request yang sangat khusus gitu ya, Div harus membuat yang spesifik juga gitu ya, tergantung request-nya dari tim produknya. Gitu. Tapi Kevin kalau mau menanyakan open mic silakan. Iya, soalnya saya mengasumsikan kalau misalkan diminta yang khusus, itu berarti yang paling mengerti pekerjaannya kan orang dari profesi itu. Apakah perlu sampai wawancara ke orangnya atau cuman dinalar aja sendiri gitu? Good question. Kalau misalnya bisa jawab, makanya kenapa kok waktu membuat suatu kasus ya, ini khususnya SJT sama paling tidak mungkin, biasanya kita cari di internet kasus-kasus apa yang biasanya terjadi pada misal orang yang bekerja di BUMN misalnya gitu.
Dan bahkan mungkin kemarin sempat buat alat ukur yang khusus untuk BUMN kalau nggak salah, untuk pemerintah dan sebagainya, bekerja di lingkungan pemerintahan gitu ya. Nah itu akhirnya kita sampai cari resource orang lain gitu. Misal ada teman kita yang bekerja di BUMN, akhirnya kita wawancara gitu lah, wawancara. Betul, Kevin ngomong betul. Kita harus wawancara. Emang di sana yang terjadi gimana sih? Karena kan startup sama corporate sama pemerintah kan beda situasinya gitu. Jadi tantangannya itu kalau misalnya tadi diomong yang paling sulit buat apa? Pasti buat SDT sama paling mungkin tidak mungkin. Karena apa? Kasusnya dan pilihan jawabannya itu harus setara. Nggak boleh satu tuh kelihatan banget, oh ini jujur banget, yang tiga ini kelihatan bohong semua. Itu meniadakan tujuannya kita untuk membuat ini SJT gitu loh. Jadi dibuat 4 pilihan jawabannya itu sesetara mungkin, tidak terlihat obvious gitu ya. Dan kasusnya pun juga harus sesuai sama apa yang terjadi beneran di tempat kerjanya orang itu gitu, di situasi orangnya. Dan Anda perlu ingat juga ketika kasus-kasus itu gitu ya, misalnya pilihan jawaban itu yang ngerjakan, let's say kapan hari saya yang nge-review gitu ya, dengan misalnya si X gitu ya, si X ini adalah karyawan, mantan karyawan BUMN, kualitas reviewnya beda. Bagi saya sudah cukup menipu itu punya pilihan gitu ya. Tapi bagi mantan karyawan BUMN ya sudah jelas bahwa yang lain ini tidak akan saya lakukan gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu perlu diingat dengan subject matter expert, validitas isi. Nah, itu nyambung juga tuh ke sumber bukti validitas. Tuh ya. Nah, kalau kita bicarain ini, kasihan Div ini enggak. Div itu Devin Vini Yoga ya. Enggak selesai-selesai ini. Enggak selesai. Ternyata panjang juga ya. Oke, saya mungkin beralih ke sorry, ada satu message bentar. Bentar saya baca. Permisi, saya ingin bertanya, Kak. SJT apakah berarti responnya juga perlu diuji validitas isi? Juga ya, bagaimana cara menyusunnya? Iya dong, perlu. Validitas isi, proses respon, kita uji semua. Uji kelayakan baca, itu kita uji semuanya. Ya, itu kita uji validasinya semuanya. Nah, itu sungguh memusingkan. Sebelum kita subject matter expert, kita lempar dulu. Kenapa, Mas Yoga? Yang paling pusing itu perbedaan antara kata saya dan aku aja dikoreksi, guys. Ingat, guys. Apa? Yang bikin pusing. Apa? Kalau misal kita bikin soal SJT untuk mahasiswa kan kebanyakan kita pakai kata-kata kayak aku, kamu, kita gitu kan, pakai bahasa-bahasa yang nggak terlalu formal. Tapi ketika pindah untuk BUMN, ingat semua kosakata itu berubah, guys. Jadi kalian nggak bisa sembarangan ketika bikin soal untuk BUMN terus ya udah kita soalnya pakai aku, kamu, nggak bisa. Jadi kita langsung berubah pakai saya, Anda, dan kualitas tulisannya juga berubah, guys. Jadi kita biasanya si Vini ini yang bagian koreksi-koreksi kalimat-kalimat, kata per kata, terus ada nanti dari Kak Nadia sendiri bagian koreksi bagian kata-kata yang perlu digunakan, ada yang nggak perlu, ada yang ini harus dibuang, ada yang nggak. Padahal sebelumnya itu sudah oke. Tapi ketika masuk ke dunia, misalnya dikasihkan ke BUMN, ternyata oh ini kalimatnya ceritanya terlalu panjang nih, oh ceritanya kurang ini, nah itu ribetnya di sananya. Jadi kita harus benar-benar teliti kayak kata per kata, kalimat antar kalimat nyambung enggaknya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa asal bikin cerita kita langsung jadi gitu, juga nggak bisa kayak gitu. Jadi harus benar-benar teliti ya. Iya dari saya. Memang setiap orang itu punya expertise masing-masing ya. Nanti saya akan bahas ke sana. Ada pertanyaan dari Timi. Oke, thank you Timi. Kalau ada 9 variabel boleh pilih kan? Ya kan, boleh pilih berbeda-beda tuh. Let's say katakan kejujuran pakai SJT gitu ya. Collaboration pakai Likert, problem solving pakai semantik dan lain sebagainya gitu ya. Terus validitasnya gimana tuh? Terpengaruh nggak kalau beda-beda gitu? Enggak, harusnya. Karena
di uji validitasnya itu kan per dimensinya kan berarti ya, betul ya? Per aspeknya. Per aspek, per dimensinya. Jadi setiap aspek itu punya nilai uji validitasnya sendiri-sendiri. Jadi aman. Jadi nggak digabung jadi satu tumplek-blek gitu. Setahu saya sih begitu ya. Gimana Ibu? Betul kan? Ya. Jadi kalau kalian punya 9 variabel, ya 9 itu akan punya nilai 9 validitas. Jadi bukan 9 hal itu menjadi satu nilai validitas. Enggak. Ya 9 itu punya 9 nilai, 9 reliabilitas, 9 CFA dan sebagainya, itu 9 validitas isi gitu ya. Sehingga ketika bentuk tesnya berbeda ya enggak ada masalah di sana ya. Karena mereka mengukur hal yang berbeda-beda memang. Oke. Yuk, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, teman-teman, sesuatu yang menyenangkan ketika teman-teman melihat bahwa assessment itu tidak hanya meng-create butir gitu ya. Dan teman-teman tahu loh sebenarnya 4 SKS kita itu masih jauh dari kata cukup sebenarnya. Jauh teman-teman, jauh. Kalau saya boleh request gitu ya ke Pak PJMK atau ke Pak Wakil Dekan, sebenarnya 4 SKS itu kurang. Karena ada banyak sisi dari assessment yang belum terbahas. Salah satunya adalah meng-create report. Nah, ya, kalian belajar membuat butir. Yes, tapi kalian belum belajar menginterpretasikan hasil dari pengukuran yang teman-teman lakukan. Komunikasi diukur dengan 15 item. Ya, 15 item. Pilihan responnya 1 sampai 6. Berarti skor minimal 15, skor maksimal 90. Oke? Skor komunikasi saya 70. Artinya apa? 70/90. Skor komunikasi David 85/90. Artinya apa? Skor komunikasinya Vini 20/90. Artinya apa? Silakan masuk ke frame saya. Head of Psychology saya, Kak Wela, dan satu tim saya yang paling cantik dan saya paling senang sejak saya ketemu pertama, Kak Nadia. Ya, silakan masuk ke frame saya. Hai. Wah, cantik ya. Halo. Wah, sempit lagi toh, Nat. Kapan hari itu sudah hitam loh. Ternyata sempit lagi dia. Oh, belum, Mbak. Udah 6 bulan. Ya. Oke, teman-teman, ini kebetulan Kak Nadia ini bukan orang psikologi ya, Kak Nadia? Betul. Unpad ya, betul, Unpad. Betul. Aku alma mater Unpad. Jurusannya sama sekali tidak menyentuh psikologi. Apa, Nat? Boleh tahu nggak? Boleh dong. Aku tuh dari Fakultas Ekonomi. Jurusannya manajemen. Oke. Dan Nadia ini teman-teman mahasiswa saya pasangkan dengan Wela ya. Di dalam tim ini memang seringnya berpartner dengan Wela, di mana Wela ini kita tahu adalah psikolog ya. Psikolog apa kalau kawak, kalau bahasanya psikolog keren ya, psikolog keren. Dia sudah menghandle sudah ribuan atau ya sudah ribuan manusia bermasalah, bermasalah mencari pekerjaan yang dibantu oleh Wela ya untuk menemukan jati diri. Nah, oke, kembali ke report teman-temanku yang cantik-cantik luar biasa, Nadia dan Wela. Satu alasan mengapa teman-teman mahasiswa tidak pernah saya ajari membuat report itu karena keberagaman variabel yang mereka pilih. Itu yang menjadikanku tidak ngajarin bikin report. Bayangkan satu kelas itu isinya sekitar 70-80 orang yang terbagi menjadi 16 kelompok. 16-20 kelompok. Nah, satu kelompok boleh pilih satu variabel. Sehingga akan ada 20 variabel. Bayangan sederhana, berarti ada GCT itu di sana, ada komunikasi, kolaborasi,
well-being, gitu kan, leadership, digital curiosity dan sebagainya. Bayangin saya sendirian mikirin 20 report. Nah, botak tuh cepet botak tuh kan, nggak Iya, mungkin Bun. kan nggak mungkin gua mikirin report sendiri kan. Nah, that's why salah satu alasan mereka tidak diajarkan meng-create interpretasi. Nah, sebenarnya untuk urusan report itu sebenarnya harusnya ada apa aja sih di dalam sebuah report yang baik. Nah, yuk silakan siapa yang mau jawab nih, Nadia atau Wella? Nadia dulu Oke, mungkin ya, Kak. aku dulu ya. Oke, boleh. Oke, thank you Mbak Wella. Oke, sebelumnya buat yang belum, tadi aku udah di perkenalan ya. Ya ampun, aku lupa banget. Aku langsung jawab pertanyaannya aja. Oke. Kalau untuk bikin report psikologi sendiri gitu ya, unsur yang harus ada di dalam report selain isi interpretasinya, yang paling penting, itu pasti yang paling pertama ada itu pengantar tentang laporannya dulu, ya kan? Karena kita gimana ya? Kita memposisikan orang yang nantinya baca report ini, gitu ya, pasti yang mereka kerjakan sehari-harinya gitu, pasti nggak cuma baca report doang dong gitu. Jadi dari awal kita bikin report, kita kasih dulu nih pengantar. Kalau misalnya ini adalah report untuk pengukuran psikologis apa gitu, dikasih tahu. Kalau misalnya ini report yang menggambarkan apa gitu ya, dan di dalam report ini akan ada hal-hal apa saja seperti itu di dalamnya. Itu di bagian pengantar. Lalu kalau misalnya kita ngomongin, sebelum kita ngomongin isi nih ya, pasti kita juga harus kasih tahu gimana nih cara menginterpretasi report yang udah kita bikin ini gitu. Jadi kita nggak langsung plekati-plekasi pengantar terus skornya, terus nih penjelasan skornya gitu. Nggak gitu, karena seringkali tipe-tipe report itu kan beda-beda ya. Ada yang bentuknya ada grafiknya mungkin, atau misalnya ada yang disisipkan psikogram, atau misalnya ada yang disisipin penjelasan tentang kesimpulannya juga, ada yang disisipkan juga tentang area pengembangan dan kekuatannya juga gitu kan. Itu adalah hal-hal yang mungkin membingungkan bagi pembaca kalau misalnya mereka itu nggak ngerti kayak ini gimana cara bacanya gitu kan. Kenapa ekspektasinya mereka yang membaca report itu udah dapat hasilnya, tapi kok ada bagian-bagian yang saya nggak tahu, dan apa yang bisa saya dapatkan dari report ini, dan bagaimana cara menginterpretasinya gitu. Jadi harus dikasih tahu dulu tuh cara cara menginterpretasi laporan itu. Simpelnya sih kita ngasih tahu aja kalau misalnya di laporan ini terdapat bagian A, B, C, D misalnya gitu ya. Misalnya di bagian A ini adalah psikogram singkatnya gitu yang menggambarkan skor-skor. Lalu di bagian selanjutnya itu ada bagian misalnya yang mungkin aja dibutuhkan gitu ya di dalam suatu laporan psikologis itu, laporan tentang kekuatan dan area pengembangan dari kandidat yang tadinya udah dites tuh. Ibaratnya ini kayak apa ya, kayak shortcut di mana mereka bisa melihat potensi kandidat kalau misalnya mereka nggak punya waktu nih untuk ngeliatin satu-satu skor psikogram yang banyak. Misalnya kita ngomongin tes kompetensi, bisa jadi yang diukur ada 20 gitu kan, tapi padahal yang ngebaca cuma mau tahu ini yang saya orang yang saya ukur, yang kandidat yang ukur ini sebenarnya punya kekuatan yang saya butuhin nggak sih gitu, tanpa saya harus ngebaca report ini sampai ke belakang-belakang yang detail-detail banget gitu. Terus nanti kalau misalnya ada bagian apalagi nih simpulan gitu kan, dijelasin juga di bagian simpulan ini tuh si pembaca report itu bisa mencari tahu kalau misalnya secara garis besar gitu ya, yang diukur, kandidat yang diukur ini tuh punya kompetensi gitu yang seperti apa berdasarkan skor tesnya dia tadi gitu ya. Tapi ini kita belum masuk ke dalam skor. Nah, itu habis itu baru deh kita masuk ke dalam isi gitu. Jadi nanti dikasih tahu juga kalau misalnya kita ngomongin ini, aku ngomongin berdasarkan report yang pernah aku bikin di Talentic gitu.
report di Talentix itu tuh umumnya isinya ada grafik yang nunjukin skor gitu ya. Terus di bawahnya itu tuh ada, wah sorry tiba-tiba ada petasan. Apa namanya? Ada skor dan di bawahnya itu tuh ada poin-poin yang menunjukkan apa ya? Seperti kalau misalnya skornya segitu, artinya apa gitu. Jadi kasih tahu juga kalau misalnya skor ini menunjukkan apa namanya apa ya skor yang kandidat ini miliki gitu ya dari hasil tesnya dia, dan yang di bagian bawahnya itu juga diberitahu kalau misalnya ini adalah apa ya namanya ya implikasi atau misalnya hal-hal yang akan ditunjukkan oleh kandidat tersebut yang memiliki skor dengan kategori tertentu seperti itu. Itu sih, itu kalau misalnya untuk apa namanya isi laporan yang ideal kayak gitu, Mbak Lin. Iya, saya mau tunjukin sesuatu bentar. Bentar ya. Izin share screen dah. Ini ya. Jadi ini mulai dari cover begini ya. Dari cover, biodata, gini ya. Lalu ini ya Nadia ya. Betul Mbak Lin. Ya, ini pengantarnya gitu. Pengantar. Karena kali aja yang baca lupa gitu kan, ini report apaan ya kemarin ya gitu kan. Oke, ini sifatnya template ya. Iya, artinya siapapun orang yang mengerjakan pasti dapatnya sudah seperti ini ya. Iya, ini template dibikin tergantung template-nya itu mengikuti tes psikologis yang kita kasih ya Mbak Lin ya. Ya. Ini template juga ya. Iya, betul. Nah, ini respon bias nih ya. Nah, mulai ini tidak template ya mulai ini ya. Nah, satu pertanyaan yang mungkin juga menarik nih. Ini kan tesnya online kan? Tesnya online. Namanya saja online test. Tapi hasilnya ini diolah oleh human, artinya diolah manual atau by system semua nih Talentix ini. Oke. Kalau misalnya hasilnya sendiri pasti dibikin oleh human, ada human touch-nya gitu ya. That's why di sini ada aku dan Mbak Wela ya Mbak Wel. Benar, tapi dalam prosesnya gitu ya karena apa namanya yang menggunakan report ini kan biasanya perusahaan yang apa ya yang butuh rekrutmen misalnya ngelempar tes ke 1.000 atau misalnya 2.000 kandidat gitu. Apa sih namanya udahlah tesnya online gitu kan, tesnya online itu kan artinya nggak ribet gitu ya, nggak makan waktu juga, dan apa namanya hasilnya pun juga gitu apa namanya nggak kita ribetin. Nah, untuk nge-generate hasil report ini prosesnya sebenarnya panjang, walaupun kelihatannya itu di report ini kayak oh gini hasilnya, oh singkat ya, padat ya gitu, sudah jelas gitu gitu. Padahal dari cara pembuatannya sungguh sangat-sangat panjang gitu. Yang aku lakukan dan Mbak Wela dan tim Div juga gitu adalah yang pertama tadi kan udah dijelasin ya kalau misalnya tim Div itu ketika bikin suatu apa assessment gitu, tes, mereka bikin manual book-nya dulu gitu. Terus juga bikin apa namanya dari manual book dituangin ada indikator-indikator dimensi yang mau diukur gitu. Dan mereka juga ngedevelop item-itemnya gitu. Setelah hal itu semua rampung, secara paralel aku dan Mbak Wela itu juga apa namanya start mengerjakan reportnya ini gitu. Jadi apa namanya ketika teman-teman Div udah ngerjain manual book, udah bikin item-item di assessment gitu, aku dan Mbak Wela juga bakal ubek-ubek apa nih yang ada di dalam apa namanya manual book tadi gitu. Karena di manual book itu kan juga selain kita tahu indikator apa aja yang diukur dalam satu apa namanya assessment gitu ya, kan juga dituliskan kalau misalnya
individu dengan skor yang tinggi itu biasanya akan menunjukkan hal-hal yang seperti apa-apa-apa. Begitupun juga dengan hal yang rendah. Kalau misalnya skornya itu rendah, dia akan menunjukkan tendensi hal-hal yang kayak seperti apa gitu. Jadi dari sana aku dan Mbak Wela udah mulai tektokan nih kayak ayo kita bikin interpretasi report yang kalau misalnya di indikator kalau misalnya di dimensi ini ada 3 indikator. Di indikator A itu kalau misalnya dia rendah, tendensinya seperti ini. Kalau gitu kalau kita kita sesuaikan dengan kategori skornya itu ya gitu. Dan kategori skor ini juga bisa beragam. Kan yang namanya hasil kan nggak cuma tinggi dan rendah juga ya, pasti ada spektrumnya gitu. Jadi mungkin ada yang kategorinya biasanya itu 3 kita biasa ininya bikin kategorinya ya, tinggi, sedang, dan rendah. Tapi bisa jadi kayak dia itu ada sangat tinggi, sedang, rendah, sangat rendah, atau misalnya bisa jadi 7 atau 6, pokoknya bisa lebih gitu ya. Nah, kita tuh juga harus hati-hati untuk bikin interpretasi dari masing-masing rentang skor yang tadi itu. Kalau misalnya kita ngomongin mudahnya, kalau misalnya tinggi pasti dia akan lebih mudah melakukan sesuatu. Misalnya kalau kita ngomongin komunikasi, kalau dia skornya tinggi, dia bisa menginterpretasi pesan yang yang kompleks dengan mudah gitu. Kalau yang rendah itu pasti dia merasa sulit untuk dia akan sulit untuk menginterpretasi pesan yang rumit gitu. Dia akan butuh waktu, let's say kayak gitu. Tapi kan itu kalau misalnya dia cuma punya 2 kategori skor. Kalau misalnya dia punya 3, yang di tengah-tengah harus dipikirin lagi nih berdasarkan tadi yang udah dibikin sama tim dis gitu kan, di manual booknya gimana nih kira-kira kalau misalnya dia ada di tengah-tengah gitu kan, apakah ada tendensi tertentu yang ditunjukkan kalau misalnya skornya itu tidak tinggi atau tidak rendah, atau misalnya di tengah-tengah gitu. Jadi kayak sepintar-pintarnya kita mengolah informasi apa yang ada di manual book sih sebenarnya itu yang paling penting. Dan yang paling membantu sih kalau misalnya menurut aku pribadi itu pemahaman kontekstual kali ya, terutama kalau misalnya reportnya itu ditujukan untuk orang yang ada di setting pekerjaan gitu, bekerja gitu. Jadi semakin paham kita sama konteks dalam bekerja, kita komunikasi dalam bekerja itu kayak gimana sih gitu. Jadi kita bisa lebih connect dengan situasi yang biasa dialami oleh orang-orang di dunia kerja, biar nanti report yang aku dan Mbak Wela susun itu tuh bahasanya lebih mudah dicerna gitu. Jadi nggak bahasa textbook gitu sih. Aku punya pertanyaan juga menarik ya. Misalnya di sini sama-sama 7 nih problem solving. Ketika itu di-create oleh sistem gitu ya. Tentunya 7-nya, misalnya let's say saya 7 problem solving, saya 7. Tentunya 7 di sini tidak akan memunculkan hasil yang sama semua kan? Betul. Nah, bagaimana itu intelligence apa yang Anda masukkan ke sistem gitu ya. Itu tentunya terkait kamus kompetensi ya, Wela ya? Atau apa itu? Ya, terkait kamus kompetensi, kenapa 7 bisa menimbulkan uraian yang berbeda gitu ya maksud pertanyaannya? Iya. Beda-beda misalnya, sih. Misalnya saya sama Kevin, sama-sama 7 problem solving-nya. Tapi uraian di bawah ini sama atau selalu beda? Nah, bisa beda ya, tergantung poin mana orang itu bisa memenuhi. Kan di butir-butir itu pasti ada poin-poin yang orang merasa dia bisa seperti itu ya. Poin mana orang merasa bisa, poin mana orang tidak merasa ia tidak bisa. Nah, yang membedakan adalah di situ tadi, di mana orang itu bisa dapat skor yang lebih tinggi dibandingkan orang yang lainnya. Kan orang satu dengan orang yang lain pasti punya karakteristik yang berbeda. Nah, ketika orang mengisi itu tuh yang nanti yang oleh sistem dibaca secara berbeda dan menghasilkan interpretasi yang berbeda. Gitu aja. That's point guys. Aku mau kasih insight kepada kalian bahwa ketika kalian mau bikin item gitu ya,
setiap item itu seharusnya punya makna. Jadi kalian tadi punya definisi kan? Definisi turun ke indikator. Indikator turun ke item. That's why ketika saya bilang, satu indikator itu sebaiknya tidak kurang dari 3 item. Nah, kenapa? Karena setiap item itu sebenarnya harus ada bobotnya. Nah, bobot itu kalian turunkan ke report di sini. Bayangkan kalau satu indikator hanya kalian beri 1 item. Tidak ada konsistensi yang meyakinkan bahwa dia cukup konsisten di jawaban terhadap indikator itu. Itu loh alasan mengapa saya berharap satu indikator diminta untuk diwakili oleh minimal 3 item. Paham ya? Jadi definisi turun ke indikator, indikator turun ke butir, dan butir itu minimal 3 item. Gitu ya. Karena nanti itu turunnya ke report ini. Supaya sekalipun aku dan Kevin sama-sama problem solving-nya 7, tapi apa yang menjadi kekuatanku dan kekuatan Kevin mungkin beda. Apa yang menjadi kelemahanku dan kelemahan Kevin itu beda. Gitu ya. Oke, silakan Mbak Wella sama Nadia mungkin ada yang ditambahkan. Ya, tadi lebih ke ini sih, membuat report. Tadi kan ada pertanyaan tuh, report ini tuh dibuat oleh human atau sistem gitu ya. Produce-nya pasti oleh sistem gitu ya, tapi di balik itu semua kan ada human ini nih yang menyusun gitu. Kenapa sih tetap butuh yang namanya human, yang mana merupakan orang-orang seperti kita ini nih, manusia-manusia seperti kita ini ya, yang menyusun. Karena report ini kan mengukur manusia, apa yang ada di dalam dirinya manusia gitu ya, dibacanya juga oleh manusia, which is usernya itu manusia gitu loh. Nah, ketika report itu tidak disusun atau tidak dirancang untuk menjelaskan manusia itu secara manusiawi, maka tentunya hasilnya akan kurang oke, gitu. Bukan kurang oke ya, lebih ke kurang manusiawi gitu ya. That's why kita di sini itu dalam menyusun report perlu ketika misalnya komunikasi rendah. Oh, komunikasi rendah itu artinya apa? Nggak mungkin dong kita bilang, oh nggak bisa ngomong, nggak menyampaikan informasinya nggak jelas. Waduh, orang ketika baca itu pasti langsung syok ya. That's why kita di sini butuh yang namanya diskusi. Kita perlu perlu menggodok gitu ya. Kalimatnya gimana supaya orang dengan komunikasi rendah ini tergambar bahwa komunikasinya seperti ini, tetapi tidak juga menyakiti hatinya. Begitu. Dan itulah kenapa aku sama Kak Nadia juga teman-teman Div itu juga menggodok kalimat yang baik gitu ya, yang bisa diterima supaya ketika nggak cuma yang bagus aja nih yang dibacanya berarti oh cocok nih sama aku, tapi ketika yang kurang pun bisa mendapatkan oh kayaknya memang aku seperti ini deh. Aku ternyata kurangnya seperti ini. Jadi itu yang biasa kita sebut namanya wording ya Kak Nadia ya. Kita sebut itu wording. Jadi sebelum kita produce sebuah report, itu kita menggodok sedemikian rupa mulai dari kayak tadi kalau dari Div mulai dari bukti dan segala macam. Kalau saya sama Kak Nadia itu bagian wordingnya, gimana supaya ini tuh enak dibaca, tetap menggambarkan kalau emang dia kurang, tapi juga tetap dari sisi manusianya itu dapat. Gitu sih yang perlu kutambahkan sih. Iya. Satu hal yang perlu kita ingat gitu ya, bahwa saya itu sering menyampaikan gini, lebih baik kalau kamu tes darah gitu ya, kamu tes darah gitu kan, kamu sudah demam 3 hari, 39,5, 39,8 gitu kan, demam tuh kamu, ruam-ruam merah gitu kan, kamu tes darah, kamu bikin hasil apa? Positif DB atau negatif DB? Ayo, kamu bikin hasil yang bagaimana? Saya sekarang belajar untuk tidak mengatakan saya pingin hasil yang baik. Enggak, saya belajar untuk tidak ngomong itu. Saya belajar untuk ngomong dalam diri saya pingin hasil yang benar. Karena apa? Hasil yang baik belum tentu benar. Hasil yang baik itu apa? Negatif DB dong. Siapa mau positif DB? Siapa mau positif COVID? Iya toh? Tapi kalau
Kalau saya positif COVID, tapi dibilang negatif COVID, berarti saya jalan-jalan ke Galaxy Mall, nongkrong di Starbucks, sama Wella sharing minum. Wah, seneng nggak lu? Wah, mematikan Wella, mematikan orang di sekitar saya. Iya kan? That's why pengukuran yang baik adalah pengukuran yang bisa mengungkap hal yang benar dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Tidak boleh menyakitkan, tidak boleh menyakiti. Gitu loh. Jadi Mas Yo hasilnya elek, kita harus bisa menyampaikan dengan bahasa yang enak. Gitu ya. Kalau bahasanya Kak Devin, membungkus tamparan dengan ciuman. Nah, gitu ya. Oke, Kak Weng, saya mau bertanya tuh, dengan adanya online test gitu ya, saya itu sebenarnya sesuatu yang sangat mensyukuri. COVID itu bagi saya sesuatu yang saya syukuri. Terlepas COVID itu menyusahkan bagi banyak orang, tapi saya mensyukuri adanya COVID. Mohon maaf ya, bagi banyak orang yang tidak bersyukur karena COVID, tapi saya bersyukur karena ada COVID. Terlepas apapun itu, terlepas saya pun kena COVID. Ya. Terlepas saya pun kena COVID, tapi saya bersyukur karena COVID. Karena COVID, pengukuran itu maju pesat. Ya, kalau nggak ada COVID, pengukuran itu tidak akan semelesat ini. So, Anda sebagai psikolog terancam nggak pekerjaan Anda? Jangan-jangan karena Iya. Aduh, itu sebenarnya itu tuh pertanyaan saya di awal COVID datang gitu ya kan. Waduh, psikolog itu kan kerjanya tatap muka nih, gitu ya, terbiasa dengan tatap muka, wawancara, konseling, apapun itulah tatap muka. Terus tahu-tahu COVID nih. Nah, terus kemudian atau ada online test itu, sempat terpikir kayaknya akan apa ya, mengurangi kinerja psikolog gitu. Tapi kemudian saya berpikir kalau misalnya dibanding menganggap bahwa alat tes online ini menggantikan kerja psikolog, saya sih memandangnya sebagai apa ya, pelengkap, saling melengkapi. Begitu. Jadi alat ukur itu kan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengetahui atau mengungkap suatu hal, gitu ya. Nah, alat ukur atau assessment online ini merupakan salah satu alternatif alat ukur, begitu ya. Jadi ya sebenarnya sama aja kan dengan alat tesnya manual. Dengan alat tes yang lain lah yang biasa digunakan secara konvensional. Hanya medianya adalah online, gitu. Dan tetap kok psikolog punya peran dan porsinya masing-masing. Demikian juga dengan alat tes online punya peran dan porsi masing-masing, dan masing-masing dari kami, dan dua bidang ini ya maksudnya kami tuh, dan masing-masing dari dua bidang ini tuh justru saling melengkapi, membantu. Psikolog terbantu dengan adanya asesmen yang sifatnya online, terutama di tengah pandemi kayak gini, dan alat tes online akan semakin memiliki nilai plus ketika alat tes itu digunakan oleh seorang psikolog, gitu. Jadi sifatnya lebih ke komplementer ya, Celina ya, dibandingkan menggantikan gitu loh. Itu sih kalau menurut aku. Jadi sebenarnya dengan adanya online test, pekerjaan Anda terbantu gitu ya sebenarnya ya. Tentunya, sebenarnya begini sih, online test itu mempermudah kami di tengah pandemi, terutama apalagi sih ke depan tuh pasti semua kan bergeraknya ke arah digital ya. Dan itu tadi kalau Celina boleh bilang bersyukur di tengah pandemi ini, ya ini merupakan salah satu adaptasi kami para psikolog yang terbiasa menggunakan alat tes konvensional untuk menggunakan sesuatu yang sifatnya digital. Jadi ini momentumnya gitu loh. Gitu sih. Dan sama dengan alat tes konvensional, alat tes online ini membantu kami di tengah kami tidak bisa melakukan tatap muka langsung dengan orang yang kami hadapi, klien kah, ya klien lah, let's say seperti itu, gitu sih. Saya akan masuk ke online tes yang konvensional. Spotlight bisa dimasukkan tanpa menghilangkan Wella Nadia ke Vela dan Fajrin. Ada banyak
perusahaan lain ya yang mengatakan mereka memproduksi alat tes online gitu ya. Padahal yang mereka katakan online test itu adalah alat tes konvensional yang di-online-kan. Literally alat tes konvensional yang di-online-kan. Saya tidak akan membahas dari sisi hak cipta, gitu ya. Saya tidak akan membahas dari boleh atau tidaknya itu dilakukan, gitu ya. Nah, tapi terlepas dari itu, ketika yang dilakukan oleh Talentix itu bukan alat tes konvensional nih, ya kan? Beda loh ya, yang dilakukan oleh Talentix itu kan beda. Apakah itu masih bisa menjawab kebutuhanmu sebagai psikolog yang biasanya pakai alat konvensional? Oke. Oh, itu sudah pertanyaannya. Iya. Ya, jadi sebenarnya tetap menjawab aja sih beberapa aspek-aspek tertentu cukup terbantu dengan tes yang sifatnya inventory. Gitu ya, meskipun tetap ada beberapa bagian yang tetap butuh konfirmasi sebenarnya. Ya itulah apa ya? Setiap instrumen tes itu punya plus minusnya masing-masing gitu. Tapi kalau ditanya apakah membantu nih psikotes online ini untuk para psikolog, bisa dijawab membantu sekali. Gitu. Di saat pengadministrasian itu tidak bisa yang tatap muka, begitu ya. Gitu. Itu sih kalau menurut aku. Oke. Vel, apa Fajrin aja? Oh, Bang Fajrin nggak tahu kemana nih. Ada. Ya. Green. Okay. Vel. Oh, kameranya nggak bisa hidup karena kepake di tes. Oh iya, memang nggak bisa. Harus dimatiin kalau. Dimatiin dulu baru bisa hidup. Harus mati dulu. Vel, apa sih Vel kelebihan produkmu dibandingkan produk sebelah? Tapi kamu nggak boleh jualan. Maksudnya ini. Maksudku apa sih dari sisi sistemmu itu apa kelebihanmu itu loh sampai kamu tuh merasa ya nggak ada problem gitu dengan adanya COVID gitu ya. Aku bisa menjawab kebutuhan psikolog gitu. Psikolog kebutuhannya tetap terjawab kok. Gitu. Oke. Di luar segala macam fitur yang kita kembangkan, mungkin nanti Fajrin bisa jelasin lah ya kalau tentang fitur-fitur. Tapi menurut saya sih, kenapa kita pede dengan produk kita, terutama nih kalau dari sudut pandang psikolog ya, atau teman-teman yang kuliah psikologi yang nanti bekerja di bidang ini, gitu. Kita pede banget karena ngembangin sistem itu mesti custom, mesti sesuai dengan yang dibutuhkan apa. Jadi kita sering banget tuh nanya ke tim tadi Mbak Lina, Devin, dan kawan-kawan, Mbak Wela juga, kita tanyain butuhnya apa. Dan juga kita sering banget tanya, Mbak Wela, untuk report ini tuh sebenarnya maunya seperti apa sih? Idealnya seperti apa? Jadi kita selalu sudut pandangnya dengerin dulu kondisinya secara normal tuh seperti apa, secara manual yang dikerjakan itu seperti apa. Nah, nanti saya dan Fajrin akan coba translate itu ke sistem jadinya seperti apa. Jadi semuanya based on kenyataannya itu seperti apa gitu. Jadi kita pede banget karena kita based on aslinya seperti apa, tidak mengubah. Jadi kita nggak ada tuh yang ngebalikin. Nanti teman-teman assessment atau teman-teman psikolog harus ikutin bentuk produk kita, itu nggak ada. Kebalik, justru kita yang menyesuaikan. Dan itu juga jadi challenge-nya, tapi menarik banget karena ternyata kalau misalnya report nih, sering kita tanya ke Mbak Wela, ini gimana cara menjelaskannya, definisinya apa, atau hasilnya apa. Itu banyak banget hal-hal yang susah terukur kadang-kadang ya. Misalnya, kalau ininya menonjol, nanti hasilnya begini. Nah, itu tugas kita di yang handle produk, yang harus bisa mengkritisi lebih detail. Menonjol ini apa nih? Nah, range-nya berapa, angkanya berapa, caranya gimana. Nah, jadi kita lebih banyak
pekerjaannya mendengarkan proses aslinya seperti apa, terus kita bedah lebih konkret supaya bisa masuk ke sistem. Dan itu menurut saya jadi sebuah kelebihan yang mungkin emang bukan, kalau kita jualan sih nggak pernah ngomong kayak gini sih, tapi menurut saya itu jadi kelebihan yang bisa ngebantu teman-teman yang bekerja di bidang psikologi kayak gitu. Silakan Jrin, apalagi Jrin? Apalagi ya, mungkin ya sesuai yang disampaikan Vela dan Mbak Wela mungkin ya. Jadi ketika kami memutuskan untuk mengembangkan sebuah sistem yang udah disusun dari awal oleh teman-teman Surabaya, juga dibantu Nadia reportnya gimana gitu kan, kami nggak menghilangkan unsur humannya, cuma membuat mereka bisa fokus pada task yang lebih penting dengan mengotomasi sistem yang ada di depannya gitu. Jadi kayak yang segala macam gitu. Kategori kalau misalnya jawab nilainya segini, hasilnya bakal begini gitu. Kami mau di sana karena kan untuk mengembangin sistem itu kita harus melihat prosesnya, input, kemudian proses atau algoritma, kemudian ada hasilnya, output dalam bentuk report gitu kan ya. Mungkin kalau untuk penjelasan sistem secara umum seperti itu. Mungkin biar lebih jelasnya apa mau langsung ditunjukkan tes aja Kak? Teman-teman mahasiswa perlu juga tahu bahwa kita itu tidak pernah bisa hidup sendiri gitu ya. Saya bukan psikolog. Di tim saya ada psikolog Mbak Wela gitu ya. Di sini ada Vela dari produk. Memang jurusannya produk kan Vel ya? Bukan, entrepreneurship. Oh, entrepreneurship. Wah, ya memang entrepreneurship. Lalu didukung oleh Nadia, orang bisnis. Fajrin ini S1 psikologi, S2-nya science. UI ya, UI. Nah, jadi kita itu memang duduk bareng gitu ya, duduk bareng untuk meng-create. Lalu orang IT-nya ya memang ada orang IT yang tidak saya ajak tentunya ya, karena kalau saya ajak di sini teman-teman pasti lebih pusing tuh, karena nanti kuliah bahasa pemrograman ya. Nah, mungkin sekilas boleh Kak Fajrin, mungkin teman-teman bisa melihat tuh yang dimaksud IT tesnya gimana sih biar dapat gambaran. Apa ini yang mau ditunjukin? Tes apa ini? Tes CAT Mbak. Tes CAT. Oke. Jadi kurang lebih tampilannya teman-teman bakal nerima email kayak gini, dimana kalau misalnya diklik bakal mengarahkan langsung ke sistemnya kita. Dalam kali ini itu penggunaan tes yang akan diperlihatkan itu tes cognitive ability test. Jadi sebelum teman-teman masuk, teman-teman bakal diminta untuk ngecek koneksi sama mengaktifin fitur kamera, karena ini untuk mencegah kecurangan dan gangguan pada sistem kita. Saya tambahin dikit ya, jadi emailnya itu juga hanya bisa dibuka oleh penerima email gitu. Jadi itu bagian dari kita mencegah adanya kecurangan juga gitu. Lanjut. Jadi kalau misalnya udah dibuka nih sama emailnya saya, orang lain nggak bakal bisa buka walaupun mereka punya linknya. Wah, kameranya nggak bisa hidup karena dipakai di Zoom. Aku matiin yang di Zoom ya. Iya. Kemana dia? Ayo loh, grogi tuh. Nggak bisa di-select Zoom. Nggak bisa ya? Matiin dulu share-nya mungkin. Oh, oke. Waduh, nggak bisa diklik. Co-host video. Bisa, Jrin? Bentar. Mbak Wela nge-freeze. Iya, nggak bisa. Nggak bisa di-stop. Kenapa ya? Oh, karena direkam ini. Enggak ngefek harusnya. Atau Fajrin boleh invite yang nggak pakai kamera kali ya, biar mudah gitu. Coba bentar dulu ya. Jadi tadi sih yang Fajrin mau tunjukin itu lebih ke
experience-nya dari kandidat atau orang-orang yang Oke. menerima tes seperti apa akan di-share sama Fajri supaya teman-teman mungkin kebayang seperti apa sih. Mungkin nanti juga boleh kalau ada yang kasih feedback kira-kira feel-nya udah sesuai belum sih atau seperti dilakukan tanpa digital gitu ya. Karena kita berusaha untuk semirip mungkin dengan aslinya tuh seperti apa gitu. Sekarang udah clear ya? Belum share? Oh, belum share. Sekarang? Di tempatku sih belum share screen nih. Di yang lain gimana? Udah ke share belum? Belum. Waduh, kenapa ini? Record this computer. Bisa? Mungkin dikirim ke saya mungkin. Ya, boleh juga. Oke. Invitation ke saya. Oke, saya kirim kembaliin aja kalau gitu. Iya, Ayah. Mungkin Mas Fajrin di stop spotlight dulu boleh. Sudah Mas Fajrin? Sudah, Mbak. Coba dicek gimana, Mbak. Oke, masuk. Oke. Sudah terlihat share screen saya? Udah. Kita cek. Oke, terlihat? Oke. Terlihat ya teman-teman ya? Terlihat. Ya, ini harus benar. Jadi alamat email yang dimasukin juga harus sesuai dengan yang di-invite. Kalau misalnya dimasukkan yang berbeda, nanti sistemnya juga nolak. Itu bagian dari keamanan kita juga. Nah, ini ya, kita mulai. Oke, silakan yang mau presentasi. Silakan, Mirin, dilanjutkan. Enggak, aku belum bisa balik ke Zoom-nya, Mbak. Oh iya. Aku stuck di itu, stuck screen sharing tadi. Ya, oke. Ini contoh soalnya ya, teman-teman ya. Jadi, sebelum teman-teman menghadapi tesnya, teman-teman akan diberikan contoh soalnya ya. Nah, ini. Oke, kan? balik. Ini kameranya di sini nih. Jadi seakan-akan teman-teman diawasi. Benar ya, Vel ya? Ya, benar. Benar, Mbak. Nah, ini kamera akan meng-capture, teman-teman nggak tahu tuh kapan dia nge-capture. Jadi secara random dia akan nge-capture. Dan nggak lihat ada orang atau enggak. Nggak ada. Ya, kita juga mendeteksi apakah ada orang lain di Iya. frame atau dia hilang dari frame. Itu juga akan jadi bahan pertimbangan. Apakah orang ini tuh dianggap mencurigakan atau enggak nih dalam mengerjakan. Ya. Di sini ada total waktu dan ada bagian ini gitu ya. Nah, kalau saya buka something di sini, ini kan, lalu saya balik ke sini, akan ada tanda, ups, Anda terdeteksi membuka aplikasi lain. Ya. Nah, jadi teman-teman diharapkan tidak boleh membuka yang lain ketika teman-teman ujian. Ya.
Nah, ini konsep yang sangat keren karena ini di aplikasi dari Paperbase menjadi online, yaitu ketika teman-teman ngerjakan, teman-teman boleh skip soal. Kalau enggak bisa, kalau teman-teman enggak paham ini soalnya apa, tandai dulu. Nah, teman-teman bisa ke soal berikutnya. Bisa ke soal berikutnya, gitu kan? Lanjut. Terus kalau mau kembali ke soal yang tadi, tinggal diklik aja. Gitu ya, Vel ya? Iya. Dia akan diberi warna kuning. Nah, nggak bisa kabeh, terus tandai terus. Kalau ini, gini. Tadi perasaan salah deh, kembali. Nah, bisa ganti jawaban. Itu sama seperti kalian ujian offline. Ujian offline juga seperti itu. Ya, itulah apa yang diproduksi oleh Talentix gitu kan, membawa experience offline itu menuju online semaksimal mungkin dari experience mengerjakan offline dibawa ke online sebisa mungkin, gitu ya, kurang lebih begitu ya. Silakan dilanjutkan, Vela, Bang Fajrin. Oke, Fajrin udah bisa connect? Belum ya kayaknya. Okay. Kameranya belum, tapi suaranya bisa. Oh ya udah, boleh Jrin kalau dilanjutkan tadi mungkin bisa sharing tentang apalagi sih persamaannya kalau kita mencoba menyamakan dengan tes offline itu seperti apa dan dari sisi keamanan seperti apa, Jrin? Oke, mungkin secara suara aja, videonya nggak tahu kenapa nggak bisa hidup. Okay. Jadi ya tantangannya tadi ya menerjemahkan kebiasaan-kebiasaan yang ada di offline tadi ke dalam sistem. Misalnya kayak yang tadi biasanya kalau ujian offline ada pengawas, kalau yang online sekarang pakai kamera proctoring gitu kan. Kemudian kalau misalnya kadang kan ada yang tes, kalau misalnya tes tuh nggak boleh dibalik halaman soalnya kecuali kalau misalnya udah ditentukan waktunya gitu kan. Itu kita coba translasi juga, berarti dia nggak boleh buka tab lain selama dia masih dalam pengerjaan soal tersebut gitu. Kemudian hal-hal seperti itulah nantinya bakalan di log atau dicatat oleh sistem, kemudian nanti bakal diterjemahkan sebagai apakah dia melakukan pelanggaran atau tidak gitu. Kemudian apa lagi ya kalau di sistem offline? Oke, kita juga ada untuk mendeteksi tadi mungkin teman-teman lihat ya di report ada response bias. Nah, itu juga salah satu hal yang kita coba kembangkan, tujuannya untuk melihat apakah jawaban-jawabannya ini termasuk di apa istilahnya normal ya atau enggak nih? Genuine atau not genuine atau enggak, itu kita juga coba kembangkan. Jadi karena kadang ada juga orang yang ngerjainnya tuh ekstrim, dia asal-asalan, itu bisa kita deteksi juga. Itu bagian-bagian dari salah satu kelebihan juga kenapa di online. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih mungkin feel-nya beda orang ngerjain di kertas ya dengan di digital, tapi terlepas dari itu masih banyak kelebihan-kelebihan yang bisa positifnya lah, ada positifnya di online gitu. Misalnya tadi kita bisa ngecekin lebih mudah apakah dia tuh asal-asalan nggak ngerjainnya. Jadi segala aktivitas yang dilakukan selama tes itu bisa terekam di sistem. Mungkin kalau offline bisa, tapi harus kayak ada satu pengawas ngamatin sekian puluh orang yang ngerjain gitu ya. Nah, sedangkan kita udah oleh sistem gitu. Sebenarnya nggak harus sistem sih. Di luaran kebanyakan mereka tuh nggak pakai kamera proctoring karena itu memang sebuah teknologi yang cukup berat sih. Kita memang investasi untuk di situ gitu ya. Kebanyakan kalau cara yang agak-agak manualnya sedikit itu orang tuh sekarang pakainya peserta tesnya diundang nih, peserta tesnya mungkin 20 orang diundang dalam satu Zoom, kemudian ada satu orang pengawas gitu.
Jadi diawasi benar-benar kayak di ruang kelas, tapi ini lewat Zoom. Jadi ngerjainnya tetap dipantau lewat Zoom gitu. Nyalain kamera semua, diperhatiin sama pengawas. Tapi memang kalau kita lihat itu nggak efektif ya, karena kalau misalnya pesertanya banyak gitu ya, jadi harus banyak berapa orang gitu. Kita harus ngabisin berapa resource untuk ngawasin di Zoom gitu. Sedangkan kalau di Talentix atau di Rencanamu, kita prinsipnya kalau bisa hal yang bisa dilakukan by system, kita akan coba by system gitu. Jadi orang-orangnya, timnya akan mengerjakan hal-hal yang bukan repetitif seperti itu, yang bisa digantikan, kita coba aja gantikan. Karena kalau enggak, kan kita sayang gitu ya, talent-talent seperti misalnya Devin, Yoga, Vini, masa kita suruh mereka ngawasin gitu ya. Mendingan mereka punya knowledge lebih, kemampuan lebih dibikin assessment, waktunya bisa digunakan untuk bikin assessment gitu. Gitu sih. Ya. Oke. Oke. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang assessment, ya, nggak akan ada habisnya. Tetapi saya kasih cicip sedikit aja tentang IT di belakang ini, gitu ya, bahwa ini ada, ini possible untuk dilakukan, dan memang sudah ada yang melakukan. Dan ini anak Indonesia yang melakukan. Startup Indonesia, semuanya anak negeri, gitu ya. Anak negeri dalam artian orang Indonesia, tidak ada foreigner di Rencanamu, ya. Dan saya mau banggakan bahwa kami yang di Rencanamu kebanyakan adalah anak-anak SMK. Betul Kak Vela ya? Ada banyak pengembang di IT kami itu adalah anak-anak SMK, sehingga saya mau katakan kepada kalian, kalau kalian tidak berjuang dengan luar biasa, kalian akan kalah. Kalian akan kalah. So, sore hari ini, dengan waktu yang sangat singkat, temukan masa depanmu. Saya hanya bisa memberikan sedikit apa yang saya punya, privilege yang saya punya. Saya ngomong ke asisten gitu ya. Saya tahun lalu nggak bisa sajikan ini ke mereka gitu ya. Tahun lalu ke zamannya Kak Isyang, ke Kak Kevin, ke Kak Ayat, saya nggak bisa sajikan ini ke mereka. Next year saya mungkin nggak bisa sajikan ini ke angkatan 2020 karena belum tentu saya masih di Rencanamu, bahkan saya belum tentu saya masih hidup gitu kan. Tapi tahun ini saya bisa sajikan ini untuk kalian 2019. Ambil privilege itu, saya bisa berbagi sedikit kepada kalian pengalaman saya di assessment. Saya bukan dosen yang mengajarkan teori. Saya adalah praktisi, saya adalah konsultan. Seharusnya Anda belajar lebih banyak karena saya dengan orang-orang ini sehari-hari ya menghandle data, menghandle orang-orang yang memang meminta kami untuk menangani masalah-masalah real di lapangan, gitu kan. Secara teori sudah hafal di luar kepala, tetapi ketika menghadapi kasus sehari-hari, itu rasanya emosi setiap hari itu bisa berubah-ubah, Kak Wela ya. Ya. Itu Kak Devin itu ya, sudah sama saya itu sudah berapa tahun? Dia sama saya itu sudah sejak 2017 loh. Sejak dia semester 3. Dia sama saya sudah 2017, sudah 17, 18, 19, 20, 21. Sudah 5 tahun. Sudah tak amuin entah model kayak apa gitu ya. Tapi ya wis kayak gitu modelnya gitu ya. Bisa menebak emosi saya enggak Kak Devin? Mute Kak Devin, mute. Oh, sorry. Nggak bisa lah. Itu sesuatu yang tidak bisa ditebak. Itu ya. Jadi please, apapun yang kamu pikirkan hari ini, ketahuilah bahwa assessment itu bisa menjadi salah satu passion yang bisa kamu geluti. Bocorannya ini berduit.
ini salah satu lahan yang bisa menjadikanmu menghidupimu kalau kamu tekuni ini. Tapi kuncinya satu, fokus. Fokus, ya, fokus. Ya, saya tidak katakan ini bisa menjadikanmu kaya raya, enggak, tapi ini bisa menjadikanmu hidup. Asal kamu jatuh cinta sama ini. Ya. Oke, aku mau closing bagi KPD. Boleh nambahin nggak? Boleh. Dikit ya, nambahin dikit ya. Boleh. Nah, mungkin buat teman-teman juga nambahin yang tadi. Jadi kedepannya itu, ini kan digital ya, udah ngerasain ya. Kedepannya tuh data tuh penting banget. Dan jangan meremehkan assessment atau psikometri, karena menurut saya nih yang bukan orang psikologi sama sekali nggak ngerti, baru kenal di sini ya. Itu powerful banget. Jadi dari assessment itu kita bisa ngukur berbagai macam orang, background, datanya tuh besar banget. Dan kalau ini bisa kita olah gitu ya, bisa jadi sesuatu yang berharga. Jadi menurut saya sih, semoga tidak ada yang meremehkan tentang assessment ya, karena wah itu keren banget sih, sebuah alat ukur yang bagus banget, apalagi datanya itu sih, datanya ke depannya pasti berguna. Mungkin sekarang belum kebayang, tapi ke depannya pasti akan berguna banget gitu sih. Ya. Rencanamu sudah punya data 2 juta ya, betul ya, Vel ya? Ya. Lebih dari 2 juta data, dan semoga saya diberikan kekuatan dan energi untuk mengolah data itu menjadi lebih baik dan berarti ya. Semoga diberi waktu untuk mengolahnya gitu ya. Teman-teman, ada tambahan dari tim rencanamu? Petuah untuk Div, mungkin dari alumni pengukuran Ubaya Div, silakan Petua, Kak Devin, Kak Yoga, Kak Vini. Yoga. Kan Div itu dimulai dari huruf D, Devin. Kenapa harus yoga dulu? Enggak. Ayo Vin, kamu dulu aja Vin. Sama sih, sama seperti udah diomongin Kak Vela bahwa ya ini nggak banyak orang tahu mata pekerjaan ini, nggak apa ya, di satu sisi banyak kesulitan tapi fun juga. Jadi dan tadi juga udah diomong, maksudnya karena lahan basah jadi duitnya juga oke. Jadi maksudnya ya makanya untuk teman-teman mungkin sekarang yang ini belum UAS ya, UAS do the best untuk UAS, karena ya benar-benar apa yang dipelajarin di kelas-kelas kalian itu kepake di kalau misalnya kalian memang mau jadi psychometrician atau kerja di bidang assessment, itu sangat-sangat kepake banget gitu. Jadi ini bisa jadi opportunity teman-teman untuk bisa membuktikan diri teman-teman kalau aku mampu nih di bidang assessment, di bidang psikometri gitu sih. Ayo Kak, Kak Vini. Yoga dulu. Dari aku sih, jika kalian belajar sesuatu, usahakanlah tekun aja. Kalian tekunin, kalian fokus, sama kayak Kak Devin bilang tadi, fokus, tekunin. Ya nanti pasti kedepannya akan ada aja jalan yang sudah disiapkan untuk kalian gitu. Jadi kalian jangan pernah ketika mengingini sesuatu terus kalian hanya cuma ingin aja, tapi kalian nggak berusaha, nggak belajar, nggak tekun, ya sama aja, itu semua bohong. Jadi kalian usahakan aja, ya kalian tekun aja ketika kalian belajar PTP, PSP ya namanya sekarang ya, PTP, PSP, ya kalian tekunin aja, walaupun mata kuliahnya susah atau dosennya yang gimana, ya kalian tekunin, kalian ambil positifnya. Dosennya gimana? Dosennya gimana? Itu dipertegas, dosennya gimana? Enggak. Ya misalnya dosennya gimana ya ngomongnya ya? Udah ngomong ya, galak aja. Misalnya dosennya ya gitulah pokoknya. Asik belajar PTP, PSP itu asik. Jadi kalau kalian, apalagi kalau kalian setelah lulus mata kuliah jadi asdos, terus kalian kan semakin mendalami, kalian mengajar adik kelas kalian itu semakin lama-lama itu akan tertanam dalam kognitif kalian ya gitu. Jadi ketika kalian lulus bakalan kepake lah ilmunya kayak gitu sih. Jadi usahakanlah fokus dan tekun aja guys. Sekian. Kak Vini? Ya kurang lebih sama sih sama Yoga sama Devin. Ya yang penting
mata kuliahnya itu dipahami, ditekuni, dan benar-benar dipelajari. Karena selain untuk bekerja digunakan, ilmunya ini juga pasti kan berguna untuk kalian nyusun skripsi nanti belakangnya. Jadi mungkin harus dipahami dan ditekuni gitu. Ya kalau bisa mungkin supaya nggak lupa sama ilmunya, bisa ngikutin jejak-jejaknya kita, jejakku, jejaknya Devin, dan jejaknya Yoga untuk jadi asdos gitu. Jadi kan ilmunya kepake dan diingat terus gitu. Gitu aja sih. Kak Vela, Kak Nadia, Kak Bella, Kak Fajrin, ada yang mau disampaikan? Closing statement? Semangat. Soal UAS sudah jadi kok, guys. Bahkan Google Form-nya juga sudah jadi. Jadi ya semangat. Kalau tidak ada, mungkin Pak Ide bagus, silahkan. Mungkin ada hal yang mau disampaikan. Dibantu spotlight. Nah, ya. Guys, itu baju yang dipakai Pak Ide bagus itu seragam pengukuran tahun 2020. Ya. Cuman hari ini saya nggak pakai kaos. Saya teman-teman mahasiswa saya izin nggak pakai kemeja ya, karena memang hari ini saya mewakili rencanamu, jadi saya pakai seragam rencanamu ya. Pak Ide yang mewakili pengukuran yang pakai seragam pengukuran. Yes. Ya, oke. Makasih Bu Lina. Jadi, oh ya, tadi lupa disampaikan, kalau Kak Wela kan juga asisten dulu ya. Jadi, yang kita ikuti itu banyak. Gitu. Apa yang disampaikan oleh Bu Lina dan teman-teman dari rencanamu hari ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Jadi, ini mungkin pertama kali, saya nggak tahu apakah akan ada kesempatan-kesempatan yang lain untuk kita berkolaborasi seperti ini. Jadi saya langsung kebayang, kalau soalnya ada, boleh nggak dititipkan di Talentix gitu? Ujiannya kita pakai Talentix gitu. Bayar berapa ya? Silakan head of product langsung. Kalau di kita sebenarnya kampus tuh udah ada yang pakai juga. Ini sharing ya, bukan jualan. Di kampus tuh juga kadang pakai gitu ya. Karena biar ngoreksinya enak juga, karena kalau di Google Form itu mungkin tetap direkap manual ya, dihitung gitu. Tapi kalau misalnya pakai, kalau kita tuh memang karena buat assessment kan, jadi cara formulanya ngitungnya nanti udah langsung skor itu tuh udah ada gitu. Saya ingat Yoga sama Fajrin yang itu soal. Dibicarakan lebih lanjut. Sama tim ada kerjasama bisnis. Boleh Pak, bisa silahkan. Oke, mengenai aplikasi dari pengukuran psikologi, psikometrika, bukan psikometri, karena psikometri itu ilmu penerawangan. Agak beda psikometrika dan psikometri. Psikometrika itu psychometrics, psikometri itu psikometri. Satu huruf tapi maknanya itu bisa berbeda. Satunya cabang ilmu psikologi, satunya extrasensory perception. Gitu. Cuman kan bukan itu yang kita bicarakan hari ini. Nah, harapannya teman-teman yang ada, adik-adik di mahasiswa, bisa mengikuti jejak-jejak dari para kakak, para ibu gitu ya. Agar apa yang sudah dilakukan ini benar-benar bisa diambil maknanya, diambil hikmahnya. Mungkin nanti akan ada profesi-profesi baru, video, lagu, karangan, puisi baru. Ya semua itu adalah buah dari cinta kasihnya Bu Lina kepada kita semua. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Lina ya. Makasih Bu Lina. Thank you Pak. Oke teman-teman, cukup Pak Bagus. Teman-teman dari rencanamu, thank you banget sudah bersedia untuk berbagi. Waktu juga sudah menunjukkan permohonan izin saya ke Pak Bos sudah habis, kecuali div yang saya minta request lebih. Teman-teman KPB dan KPD, Anda dapat privilege lebih untuk hari ini. Anda boleh menmentorkan tugas Anda, tugas aptitude test kepada Div, Kak Devin, Kak Yoga, dan Kak Vini secara
khusus gitu ya, tidak hanya kepada saya dan ke kakak-kakak asisten, tetapi Anda boleh mentoring langsung kepada Kak Devin dan Kak Yoga, Kak Vini. Yang membuat soal logical boleh langsung ke roomnya Kak Yoga. Yang membuat soal verbal boleh langsung ke Kak Vini. Yang numerical kuantitatif boleh ke roomnya Kak Devin. Ya, kakak-kakak rencanamu, thank you, bye. Thank Boleh you. live ya, kecuali kakak Thank you. Thank you guys. Oke, izin live ya. Thank you. Oke, makasih. Thank you Pak Bagus. Div, stay ya Div. Thank you Div. Yuk, silakan Kak Aya diambil alih dari saya ke Kak Aya. Iya, Ci. Mungkin kan dimatikan dulu ininya. Spotlight-nya. Ya. Oke, silakan diambil alih oleh Kak Aya. Oke, ini untuk breakout room-nya mau dibagi 3 saja atau tetap per kelompok ya? Boleh. 3 aja. 3 aja, oke. Ini sudah di open all room, jadi langsung silakan masuk ke room sesuai dengan tes yang dibuat sama teman-teman. Bisa langsung pilih sendiri ya. Ya, silakan. Yang mau meninggalkan ruangan juga boleh ya, boleh absen. Hanya yang mau mentoring dengan Kak Devin, Kak Yoga, dan Kak Vini saja yang stay. Dibantu dong. Mungkin Kak Isyang, Kak Jose, sama siapa gitu, bagi dong. Bagi gimana sih? Sebentar ya, yang tulis. Siapa yang suka logical ke Yoga, siapa yang suka verbal ke Vini, siapa yang suka numerical ke Devin. Sasa, Veve, monggo kalau mau ikutan, yo silakan. Enggak, silakan. Ya, ini belum mau stop record loh ya. Oh iya, oke, stop ya, Ci.